Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu dalam lindungannya, diberikan kesehatan, sehat lahir dan batin. Allah mudahkan rezeki, Allah lunaskan hutang semuanya. Tapi ingat, lagi-lagi saya katakan ya, ingat, semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Selain yang kita inginkan, mintalah ampunan Allah. Karena itu yang nomor satu menurut saya ya. Jadi fokuslah pada ampunan Allah. Insya Allah ketika Allah sudah ampuni, semuanya akan dibereskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian jangan lupa ya bersyukur ya teman-teman semuanya ya. Apapun kondisi kita tetap selalu bersyukur. Karena syukur itu adalah salah satu jalan untuk membuka pintu rezeki yang lain. Ya baik teman-teman semuanya, hari ini singkat ya. Saya ingin berbagi kepada teman-teman semuanya tentang 5 amalan yang bisa dilakukan agar hidup kita itu selalu dikejar-kejar rezeki. Bukan kita yang ngejar rezeki, tapi rezeki yang mengejar kita. Dalam hal ini, uang. Rezeki itu kan banyak ya, bukan hanya uang, tapi kesehatan, segala macamnya. Tapi, kalau benar-benar ini kita amalkan, insya Allah, uang juga akan mengejar kita. Rezeki yang lain juga akan mengejar kita. Pasti enak ya, kalau kita nggak ngejar rezeki, tapi rezeki yang ngejar kita. Nah, yang pertama adalah ketika kita ingin selalu dikejar rezeki, usahakan nih. Yang pertama, banyakin bersyukur. Nah, selalu saya katakan ya di video-video saya sebelumnya, teruslah untuk selalu bersyukur kepada Allah. Ucapkanlah selalu ketika bangun tidur dan mau tidur, itu selalulah bersyukur kepada Allah. Walaupun faktanya berbeda, walaupun saat ini kita lagi susah, lagi banyak utang, lagi kesulitan, nggak apa-apa, tetap selalu bersyukur. Terima kasih ya Allah, hidupku berkah. Alhamdulillah ya Allah, hari ini hamba punya uang banyak. Alhamdulillah ya Allah, penghasilanku besar. Pokoknya selalu ucapan kata-kata syukur itu. Jadikan impian-impian itu meskipun belum terwujud, tapi bayangkan, visualisasikan bahwa seolah-olah impian kita itu benar-benar sudah terwujud. Caranya adalah dimulai dengan kata-kata Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah. Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas. Alhamdulillah ya Allah, uangku banyak. Alhamdulillah ya Allah. Pokoknya semua apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi keinginan kita, selalulah doa itu dengan cara-cara bersyukur. Kenapa? Karena ketika orang yang bersyukur itu berarti mengizinkan dirinya untuk menjadi orang yang berlimpah. Nah, salah satu kalau ingin kita menjadi berlimpah, orang yang berlimpah, itu harus banyak syukur. Jangan lihat kondisi kita. Kalau saat ini kita sedang sulit, sedang banyak utang, sedang banyak masalah, sudah abaikan saja. Yang pasti, yang penting itu kita harus tetap bersyukur. Bersyukur karena masih diizinin Allah hidup, bersyukur karena Allah masih mengizinkan kita untuk bisa nafas. Pokoknya bersyukurlah atas segala hal yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan fokus pada hal yang belum kita dapatkan, tapi fokuslah apa yang sudah ada pada diri kita. Insya Allah dengan begitu, dengan kita terus mengizinkan diri kita untuk menjadi orang yang berlimpah, terus bersyukur dengan segala kondisi apapun, insya Allah, dan itu janji Allah ya, siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat-nikmat yang lain. Artinya, ketika kita sudah membiasakan diri kita untuk bersyukur atas segala kondisi, atas segala masalah hidup, atas segala rezeki yang Allah berikan, itu berarti benar-benar kita mempersiapkan diri kita, mengizinkan diri kita untuk menjadi orang yang berlimpah. Ketika kita sudah berlimpah, insya Allah kita nggak ngejar rezeki, tapi rezeki yang datang pada diri kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, amalan yang kedua, banyakin istighfar. Khususnya beristighfar di waktu sahur, atau setengah jam atau 15 menit sebelum subuh. Itu waktu yang sangat mustajab, itu waktu-waktu yang sangat bagus untuk kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Maka di video-video sebelumnya itu kan saya jelaskan, ketika kita selesai sholat tahajud, selesai sholat witir, mendekati waktu subuh itu, perbanyak istighfar. Jangan minta yang lainnya. Saya selalu sarankan, sudah deh, perbanyak saja istighfar. Karena insya Allah dengan istighfar itu sudah mewakili semuanya. Kadang itu ya, kalau kita sudah berdoa, selesai sholat, selesai ibadah, mau berdoa itu kadang-kadang bingung ya kan, mau minta apa, saking banyaknya keinginan kita. Pingin rezeki lancar, pingin hutang lunas, pokoknya banyak hal yang kita inginkan. Terus kadang-kadang kita itu bingung ya mau doa ke Allah itu. Maka jalan satu-satunya adalah sudah wakilin saja semuanya dengan istighfar. Insya Allah ketika istighfar itu sudah kita dawamkan, kita minta ampun sama Allah, insya Allah itu Allah akan bukakan segalanya dan Allah akan mengabulin semua doa-doa kita yang baik yang kita minta ataupun yang tidak kita minta. Nah, syaratnya adalah istiqomahin. Terus dawamin. Maka saran saya,
Bukan berarti nggak boleh minta yang lain, ya silakan aja, kita bebas meminta apa aja sama Allah. Tapi dalam hal ini coba deh, selesai tahajud, selesai sholat witir, sambil menunggu subuh, sudah banyakin saja istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 sambil terus diingat dosa-dosa kita banyak gitu ya kan. Kita berharap ampunan Allah, sehingga dengan ampunan itu Allah sayang dengan kita, Allah itu memudahkan urusan kita, Allah itu mengeluarkan kita dari kesulitan, dan Allah akan memberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Nah, ini sudah sering sekali saya buktikan ya. Ngamalin istighfar tuh di waktu sahar, di waktu sahur tuh, masya Allah dahsyatnya luar biasa. Rezeki itu ada aja. Bahkan tuh utang itu atau uang itu, saat butuh uang, insya Allah ada aja jalannya. Kemudian ini ya teman-teman semuanya, seorang ulama besar, Ibnu Taimiyah ini seorang ulama, dia ulama besar ya, ilmunya banyak. Beliau itu kalau punya masalah, beliau itu istighfar 1000 kali. Itu yang saya pahami ya. Nanti kalau salah silakan diluruskan di kolom komentar ya. Itu yang saya pahami. Beliau aja seorang ulama besar gitu ya. Ketika ada masalah yang menurut dia susah untuk diselesaikan, maka cara yang dia gunakan adalah dia beristighfar 1000 kali. Dia minta ampun kepada Allah. Karena kesulitan rezeki kita, terhambatnya rezeki kita itu disebabkan karena dosa-dosa kita. Nah, untuk menghilangkan dosa itu adalah dengan memperbanyak istighfar. Maka amalkan istighfar di waktu sahar, 15 menit atau 30 menit sebelum subuh sudah. Banyakin saja istighfar, terus saja minta ampun kepada Allah. Karena insya Allah ketika kita memang sudah diampuni Allah, semuanya akan Allah yang bereskan dengan cara-caranya, bukan dengan cara kita. Itu amalin. Yang pertama bersyukur, yang kedua istighfar. Yang ketiga, amalkan zikir Asmaul Husna. Ya Fattah, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Razak. Amalkan itu setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Itu selalu lah, dulu saya waktu di pesantren itu diajarkan guru saya, kami santri-santrinya diajarkan untuk mendawamkan itu. Ya Fattah, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Razak. Kita berdoa kepada Allah lewat asmanya. Ya Fattah, yang maha membuka. Yang selama ini mungkin kita sulit dapat pekerjaan, semoga Allah bukakan itu. Ya Fattah, yang maha membuka, yang maha membuka segala kunci kesulitan, itu dibukakan Allah. Ya Razak, yang maha memberi rezeki, kita panggil terus Allah supaya rezeki itu banyak dikasih sama Allah. Apapun itu, kalau kita minta uang, ya nggak apa-apa, nanti Allah akan berikan itu. Yang pasti, yang jelas, yang penting kita amalkan tuh. Ya Fattah, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Razak. Itu dibaca 111 kali ya. Itu dulu saya diajarkan oleh guru saya juga ya. Jadi amalkan tuh, habis sholat subuh dan habis sholat asar. Ya Fattah, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Razak. Dan yang keempat, amalin sholawat. Nah, sholawat ini pasti banyak yang paham ya. Tapi dalam hal ini sholawat yang kita baca adalah, kita amalkan adalah sholawat Sajaratun Nukut, atau biasa yang dikenal dengan sholawat pohon uang. Amalkan sholawat Sajaratun Nukut itu setelah sholat isya. Kalau saya biasanya mengamalkan itu setelah sholat hajat 1000 kali, sekali duduk, gunakan tasbih, baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus dawamkan itu 1000 kali setiap hari. Usahakan tuh jangan bolong ya. Coba deh kita target selama 40 hari gitu, kita ngamalin itu tanpa putus. Walaupun dengan kondisi kita sibuk ada urusan yang lain, coba deh paksa itu. Kan malam ya, mungkin siang kita sibuk gitu. Malam kan di jam-jam segitu kan biasanya waktunya orang istirahat, ada yang tidur. Coba deh amalkan tuh sholawat Sajaratun Nukut. Insya Allah itu kalau kita dawamin ya, insya Allah saya meyakini masalah apapun yang kita hadapin itu insya Allah semuanya dikelarkan, dibereskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kesulitan uang, insya Allah nanti dengan cara-cara Allah itu kita mudah dikejar-kejar uang kita. Itu saya rasakan loh sendiri. Bahkan kadang-kadang itu saya merasa ya Allah sampai sebegininya ya gitu kan. Ya ikhtiar itu yang saya lakukan, cara-cara itu yang saya lakukan. Ya alhamdulillah sih, banyak sekali pertolongan, banyak sekali jalan-jalan, rezeki-rezeki yang tidak disangka-sangka itu yang saya dapatkan. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka itu, masya Allah. Maka amalkan tuh sholawat Sajaratun Nukut 1000 kali setelah sholat isya. Setelah sholat isya amalkan. Tapi biasanya saya selesai sholat isya itu sholat hajat dulu, bahkan sebelum tidur gitu ya, sholat hajat dulu baru saya ngamalin itu. Boleh habis isya langsung dikerjakan. Pokoknya waktunya itu antara jam 8 tuh selesai sholat isya sampai jam 12 itu saya kerjakan sholat hajat 2 rakaat itu, kemudian bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, terus lakukan itu. Kemudian yang kelima, sedekah. Nah ini sedekah kan pasti banyak yang bertanya, gimana kalau nggak ada uang? Nah sedekah itu nggak harus uang.
Kalau ada uang ya bagus, senyum juga kan sedekah kan. Kalau kita nggak punya uang, ya sudah pagi-pagi itu ambil aja gula, kemudian tabur di ini ya, di depan rumah gitu, niatnya sedekah ke semut. Pokoknya lakuin itu. Kemudian ya upayakanlah tiap hari itu, masa nggak ada sih uang 2.000 atau 5.000, udah kagetin aja tuh orang, kasih aja tuh, dan rezeki entah beli traktir teman atau gimana, pokoknya jadikan sedekah itu sebagai jalan untuk memancing rezeki. Kata Rasulullah itu kan, belilah kesulitanmu dengan sedekah. Maka salah satu jalan untuk bisa keluar dari kesulitan itu ya udah dengan sedekah. Sedekah aja berapa mampunya ya gitu. Kalau kita sudah berani sedekah yang besar, insya Allah itu perubahan hidup akan cepat. Sedekah itu kan ibarat kita melempar bola ke dinding ya. Makin kuat kita lemparkan bola itu, pantulannya makin kuat. Sama juga dengan sedekah, makin berani kita sedekah besar, insya Allah itu yang kita dapat itu juga makin besar. Karena Allah sudah katakan tuh ya, siapa orang yang beri 1 maka akan dibalas 10, maka seterusnya. Nah, jadi itu teman-teman, yang pertama bersyukur, yang kedua amalin istighfar, yang ketiga zikir ya Fattah ya Razak, dikerjakan setelah subuh dan asar. Kemudian yang keempat, banyakin sholawat Syajaratul Wuqud, dikerjakan setelah sholat isya atau setelah sholat hajat malam hari. Yang kelima itu sedekah. Insya Allah kalau 5 amalan ini yang kita kerjakan, insya Allah teman-teman semuanya, saya yakin hidup kita berkah. Apalagi kalau kita benar-benar menambah dengan sholat tahajud ya, sholat malam. Itu kan istighfar khususnya di waktu sahar kan lebih bagus kita barengi dengan sholat tahajud ya. Sholat tahajud kita bangun malam hari. Ya kalau yang belum terbiasa, 1 jam sebelum subuh atau setengah jam sebelum subuh, kerjakan saja tahajud 2 rakaat dulu, kemudian witirnya 1. Nanti lama-lama kok udah terbiasa, sudah enak, sudah nggak sulit lagi, bangunnya gampang, insya Allah baru ditambahi 4 rakaat. Kadang-kadang jangan langsung serta-merta 8 rakaat sama 3 witir gitu ya. Ya boleh, tapi yang terpenting itu biar sedikit, tapi kita istiqomah, tapi kita rutin. Itu insya Allah lebih luar biasa dibanding banyak tapi kita nggak istiqomah cuma 1 hari 2 hari. Nah itu teman-teman. Nah kalau mau memang benar-benar merasakan keajaiban itu dari Allah, benar-benar kita ingin merasakan rezeki itu datang mengejar kita, uang mengejar kita, udah dawamin, paksa, benar-benar harus dilatih, paksa kerjakan itu. Insya Allah saya yakin 100% hidup teman-teman itu pasti berubah. Segala kondisi kesulitan pasti diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ketika ngamalkan itu tetap saya katakan, syaratnya terima, sabar, ridho, ikhlas, pasrah, yakin, tetap baik sangka. Karena itu kuncinya semuanya. Kita mengamalkan sholawat, mengamalkan amalan yang lain, tapi kalau kita nggak nerima, nggak sabar, nggak ridho, ini kurang powerful. Maka sudah, nikmatin saja, jalani saja, lakukan saja. Masalah hasil biarkan Allah, masalah kapan terkabulnya doa itu terserah Allah. Yang penting tugas kita sebagai hamba itu sudah berusaha mendekatkan diri pada Allah, berusaha benar-benar minta bersungguh-sungguh pada Allah untuk mohon untuk supaya hidup kita berkah, hidup kita murah rezeki. Insya Allah Allah nggak pernah ngecewakan hambanya, dan skenario Allah itu pasti indah. Nikmatin, jalani, ikutin alurnya, biarkan Allah yang bekerja. Itu rumusnya. Oke teman-teman semuanya, itu aja ya, semoga bermanfaat dan diamalin ya, insya Allah lihat perubahannya. Saya meyakini paling lama, bahkan menurut saya nggak sampai sih ya, paling lama setahun itu insya Allah hidup Anda akan berubah. Buktikan, karena saya sudah buktikan dan banyak orang-orang yang sudah membuktikan itu. Ingat ya, sekali lagi ya, bersyukur, banyakin istighfar, amalinnya Fattah ya Razak, banyak bersolawat kepada Rasulullah, kemudian bersedekah. Insya Allah kalau 5 hal ini kita kerjakan, diperkuat lagi dengan sholat tahajud, insya Allah hidup kita akan berkah. Impian kita, segala yang kita inginkan insya Allah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.